Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian sehingga masih bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang benderang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dengan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib berwasiat khusus bagi khatib umumnya kepada hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mengandung arti intisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, menjunjung tinggi sifat tolong menolong, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, kebersamaan, demokratis, keadilan, toleransi dan seimbang antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Sebaliknya, tentu Islam melarang segala bentuk kekerasan dan sikap yang berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluw fid din." Artinya, hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas dalam beragama, sebab sungguh gulu dalam beragama telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Di antara bentuk sifat melampaui batas adalah bersikap radikal dengan segala bentuknya yang menyelisih syariat Islam. Padahal sangat banyak dapat kita temukan dalam Al-Quran yang di dalamnya mengajarkan konsep perdamaian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Islam merupakan agama yang universal. Ajarannya mengedepankan kasih sayang, kebaikan kepada seluruh alam semesta. Nabi telah bersabda, "Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman, irhamu ahlal ardi wa yarhamukum man bis sama." Orang-orang yang berbuat kasih sayang akan disayang oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maka sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini
niscaya engkau akan disayang oleh yang ada di atas langit. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Allah mengisyaratkan bahwa siapa saja yang ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia berkasih sayang kepada manusia. Sangat kontras dengan paham-paham kelompok radikal saat ini. Dikisahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, masuk neraka seorang wanita gara-gara seekor kucing yang ia ikat tanpa diberi makan dan tanpa dilepaskan agar dia mencari mangsa di luar. Hadis riwayat Bukhari. Membunuh kucing saja masuk neraka, apalagi membunuh manusia yang tidak bersalah, apalagi membunuh sesama orang Islam yang tak bersalah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah ini yaitu: satu, kita hidup dan menjalani kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Indonesia, di mana Allah membuktikan kebesarannya dengan perbedaan dan keanekaragaman di negara Indonesia tercinta ini. Beda suku, beda bahasa, beda bentuk wajah, juga beda di bidang keyakinan atau agama. Yang kedua, perbedaan sering sekali tidak disyukuri, tetapi malah muncul konflik sosial bernuansa agama. Adanya potensi yang mengakibatkan pembelahan sosial, adanya potensi yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan juga korban. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW secara tegas menjelaskan posisi toleransi dan juga moderasi dalam Islam. Moderasi bersikap dewasa dalam perbedaan, sedangkan toleransi menghargai dan menghormati dalam perbedaan, merupakan jati diri Islam yang sebenarnya. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Sudah pasti Islam menjaga dan melestarikan perdamaian dimanapun dia berada. Maka dari itu, konsep moderasi dan toleransi sudah pasti merupakan salah satu ajaran agama Islam yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik dan ada keberkahan dari itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu